Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan apel tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya besok di hari kemudian. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Adi Sabtu Askom, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, dan yang kami banggakan anak-anak kelas 10 SMK Negeri 1 Dado. Di pagi hari ini mungkin sebelumnya saya mohon maaf karena seragam saya ternyata salah. Artinya dalam kehidupan memantau kondisi setiap saat itu sangat perlu. Terbukti ketika saya melewatkan sebuah pengumuman yang ternyata pakaiannya seperti bapak dan ibu-ibu di sebelah sini, saya menggunakan kaos hitam. Jadi fleksibilitas kita dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Gitu ya. Termasuk kalian diusahakan selalu mampu mengamati, memantau perkembangan. Jangan sampai terjadi kesalahan. Oke, untuk apel pagi hari ini, kebetulan tadi pagi sebelum ke bawah saya sempat membuka sosmed. Ada sebuah kata-kata yang menurut saya cukup bagus. Jangan mimpikan hidupmu, tapi hidupkanlah mimpimu. Semua orang pasti punya keinginan, punya mimpi. Kita semua pasti ada keinginan kelak akan jadi orang kaya. Benar tidak? Yang laki-laki ada keinginan pengen terlihat ganteng. Ya kan? Benar tidak yang laki-laki? Kita lihat di belakang Pak Dar pakai kacamata hitam, keren, kelihatan ganteng kan? Jadi jiwa laki-laki itu seperti itu, pengen terlihat ganteng, itu termasuk keinginan. Perempuan juga sama, pengen terlihat cantik, itu keinginan. Tapi untuk mewujudkan sebuah keinginan, itu perlu sebuah langkah yang besar. Perempuan pengen terlihat cantik, tiba-tiba jadi cantik, mungkin tidak? Tidak mungkin. Ada yang rela sampai operasi plastik. Ada yang dari sebelum tidur sudah membersihkan muka, pakai krim dan seterusnya, bangun tidur masih dipakai apa lagi dan seterusnya, mau berangkat sekolah habis mandi masih seperti itu lagi. Kalau lihat perkembangannya cukup signifikan tidak? Tidak. Nambahnya cuma sedikit. Tapi ketika ini dilakukan secara kontinu, treatment ini dilakukan secara kontinu, nanti wajah akan terlihat lebih baik. Kelihatannya seperti itu, ya kan? Yang perempuan beda. Makanya kalian setiap hari pasti pakai make up. Nah, untuk mewujudkan mimpi butuh langkah seperti itu, konsisten. Setiap saat kalian harus melakukan itu secara perlahan. Dimulai dari bangun pagi. Tadi pagi ada yang tidak sholat subuh, untuk yang tidak N. Yang tidak sholat subuh silahkan angkat tangan. 1, 2.
Saya ulangi, yang tidak sholat subuh tadi pagi, tolong angkat tangan. Oke, jumlahnya cukup berkurang dari minggu kemarin ketika dicek oleh teman saya. Jadi ini sebuah peningkatan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi diawali dari bangun pagi. Bangun pagi sholat subuh. Kenapa perlu sholat subuh? Ingat, kita ini ciptaan. Dan pencipta kita menghendaki kita untuk melakukan ibadah. Ibadahnya bangun pagi hari adalah sholat subuh. Kalau kita sudah konsisten sholat subuh, secara tidak langsung kita sedang proses mendekati pencipta kita. Kalau pendekatan dengan pencipta kita ini berhasil, secara tidak langsung di belakang kita, di sisi kita, ada pencipta yang akan mempermudah hidup kita. Kalau kata Gus Idam, dekengannya pusat. Kalau sudah didekengi oleh Allah, maka kehidupan itu akan mudah. Contoh sederhana, saya dulu dari Sragen, dari sini mau pulang ke Sragen. Kalau tidak lewat tol, itu butuh waktu 4 jam paling cepat. Tapi ketika pemerintah sudah menyiapkan jalan tol, itu tidak butuh sampai 4 jam. 2,5 jam itu sudah sampai. Sama, ketika kita sudah dekat sama Allah, jalur yang semula kita lewati untuk mencapai cita-cita mungkin rumit, bisa jadi akan dibuatkan jalur yang lebih mudah. Dibuatkan jalan tol oleh Allah. Makanya bangun pagi, sholat subuh, konsisten. Kalau sudah konsisten, dilanjutkan berangkat pagi ke sekolah. Bisa enggak di usia kalian normalnya untuk mencapai sebuah keinginan di bidang profesi, tapi tidak sekolah? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Di mana-mana lapangan pekerjaan membutuhkan standar ijazah. Entah kamu pintar enggak pintar, ijazah perlu. Tetapi ketika kamu punya ilmu yang lebih, itu akan jadi nilai lebih untuk kalian. Konsisten berangkat sekolah. Tidak hanya cuma berangkat sekolah aja, tapi juga konsisten belajar di sekolah. Kalau kalian di sekolah hanya berangkat pulang, ya apa bedanya dengan kalian nongkrong di warung atau nongkrong di PS? Tidak beda. Kalau di sekolah kalian cuma duduk, tidur, jajan kantin, pulang, nggak ada yang berbekas di otak kalian. Jadi perlu konsisten belajar. Ini yang paling susah. Standarnya manusia tidak bisa konsentrasi dalam waktu yang lama. Pasti ketika pembelajaran di jam pertama masih semangat, jam kedua sudah mulai loyo. Apalagi jam siang, sudah pasti kalian akan sangat ngantuk. Piye saramu? Kalian yang memahami diri kalian sendiri. Ketika kalian sudah tidak konsen, apa yang perlu kalian lakukan? Silakan dipikirkan. Jangan sampai semangat belajar hanya bertahan di pagi hari, jam 1, jam 2, dan seterusnya. Semangat belajar diusahakan sampai jam terakhir. Meskipun itu susah, dipaksakan. Saya beberapa kali melihat video, entah benar atau tidak, pelajar di luar negeri, di Cina, itu sampai mencubit dirinya ketika dia ngantuk, hanya untuk mempertahankan konsentrasi belajarnya.
sampai mencubit diri. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa dalam belajar. Makanya tidak heran ketika sekarang bangsa Cina sudah sangat luar biasa dalam terobosannya di berbagai bidang. Jadi kalian kalau bisa silahkan ditiru nilai positif. Bagaimana kalian mempertahankan semangat belajarnya? Bagaimana kalian bisa terus berjuang untuk tetap konsisten, tidak mudah goyah. Ketika kalian sedang fokus belajar, teman kalian ngajak ke kamar mandi, ya ke kamar mandi teman kalian ngapain jaga pintu? Gak penting, pintu sudah ada kuncinya. Jadi kalau hanya sekedar menemani, lebih baik tetap di kelas. Kecuali kalau kamu memang benar-benar pengen ke kamar mandi. Apalagi yang lebih parah ketika kalian izin ke kamar mandi, terus mampir ke kantin. Jangan sampai seperti itu. Mumpung kelas 10, silahkan semangat belajar kalian dikonsistenkan. Ketika kelas 10, 11, 12 ini tetap konsisten, maka ya katanya berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian intinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang jelas kalian menahan rasa sakit untuk belajar, menahan rasa sakit untuk tetap konsisten, supaya besok bisa senang-senang, supaya besok bisa tetap bahagia. Minimal supaya besok kalian bisa tetap berdiri gagah, hidup dengan layak. Gitu ya. Oke, itu yang bisa Pak Zen sampaikan. Sekali lagi, siapkan mimpi yang ingin kalian tempuh, wujudkan mimpi yang sudah kalian pikirkan tadi. Banyak salahnya, mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.